Halo kawan-kawan dimanapun kalian berada. Saya berharap semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat sebagaimana adanya. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin share pada teman-teman terkait aturan terbaru, yakni Surat Edaran BKN nomor 19 tahun 2022. Aturan ini diterbitkan oleh BKN menindaklanjuti berbagai pertanyaan yang timbul tentang syarat dasar untuk mengajukan proses kenaikan pangkat, mutasi, dan sebagainya terkait sasaran kinerja pegawai, karena dalam waktu yang sangat dekat terjadi perubahan baik dari segi regulasi maupun ketentuan dan format, sehingga dibutuhkan suatu aturan teknis yang dapat menjelaskan tentang apa saja perubahan yang terjadi serta dokumen atau berkas apa saja yang perlu dipersiapkan oleh ASN. Sesuai dengan apa yang saya sebutkan sebelumnya, teman-teman, pada latar belakang di aturan ini disebutkan bahwa aturan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Sebagaimana kita ketahui teman-teman, bahwasanya ke depan penggunaan penilaian kinerja atau sistem manajemen kinerja bukan hanya untuk PNS saja, tetapi juga untuk mengakomodir pertimbangan akan keberlangsungan atau masa kontrak kerja dari seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sebab di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di situ diamanatkan bahwa aparatur sipil negara terdiri dari PNS dan juga P3K. Sedangkan Permenpan 6 tahun 2022 adalah sistem yang diciptakan bukan hanya untuk PNS saja, tetapi juga untuk mengakomodir P3K di dalamnya. Nah, teman-teman, kita kembali pada inti pembahasan regulasi ini. Di sana disebutkan bahwa tujuan dan ruang lingkup pemberlakuan Surat Edaran BKN nomor 19 tahun 2022 adalah sebagai panduan bagi instansi pemerintah untuk melengkapi dokumen penilaian kinerja yang dipersyaratkan dalam usul penetapan persetujuan atau pertimbangan teknis kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Jadi, aturan ini diciptakan atau ditetapkan untuk menjadi ketentuan baku bagi teman-teman yang ingin melakukan pengusulan kenaikan pangkat, khususnya terkait format yang perlu teman-teman sediakan sebagai pelaporan kinerja teman-teman atau yang sering kita ketahui pelaporan SKP. Nah, di dalam pembahasan Surat Edaran nomor 19 tahun 2022, di situ ruang lingkupnya terbatas pada dua hal. Pertama, yaitu syarat usul penetapan persetujuan pertimbangan teknis untuk kenaikan pangkat PNS tahun 2023, dan juga kedua, yakni untuk syarat pengusulan penetapan persetujuan atau pertimbangan teknis kenaikan pangkat pegawai negeri sipil tahun 2024 dan selanjutnya. Nah, teman-teman, dengan adanya surat edaran yang ditetapkan oleh instansi pemerintah, berarti ada dasar hukum atau seperangkat aturan yang mengatur terkait hal atau substansi yang disebutkan di dalam surat edaran tersebut. Kalau kita berbicara tentang surat edaran BKN nomor 19 tahun 2022, berarti kita berbicara tentang aturan dasar aparatur sipil negara, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dan juga aturan teknis tentang sistem manajemen pegawai negeri sipil atau PP Nomor 11 Tahun 2017 yang sudah diubah di dalam PP Nomor 17 Tahun 2020. Nah, itu aturan teknis tentang hal-hal di dalam sistem manajemen pegawai negeri sipil. Nah, jikalau kita berbicara tentang apa itu sasaran kinerja yang merupakan perubahan dari sasaran kerja,
dan aturan-aturan terbaru seperti Permenpan 8, Permenpan 6 itu semuanya sebenarnya diatur secara detail dan prinsip dasarnya itu sudah muncul, yakni di PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Nah, kalau Permenpan nomor 8 tahun 2021, secara sederhananya kita dapat memahami bahwa Permenpan nomor 8 tahun 2021 adalah aturan terkait format pelaporan kinerja PNS tahun 2021, karena di dalam pelaporan kinerja PNS atau SKP tahun 2021 memadukan antara aturan lama yang diatur di dalam PRKBKN nomor 1 tahun 2013 dengan aturan terbaru yakni Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Sedangkan untuk dokumen SKP atau sasaran kinerja pegawai untuk tahun 2022 sampai dengan seterusnya, teman-teman susun berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Nah, kalau kita bicara substansi dasar munculnya surat edaran BKN ini terkait kenaikan pangkat, berarti di situ sudah pasti ada aturan teknis yang mengatur tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Nah, di dalam surat edaran BKN nomor 19 tahun 2022 disebutkan bahwa aturan dasar yang terkait sebagai dasar hukumnya yakni Keputusan Kepala BKN nomor 12 tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan PP nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS sebagaimana diubah sesuai PP nomor 12 tahun 2002. Nah, jikalau teman-teman ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin diketahui tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, itu bisa dibaca di aturan itu. Sedangkan yang perlu teman-teman pahami bahwasanya kenaikan pangkat bukanlah hak, tetapi itu adalah penghargaan. Penghargaan atas apa teman-teman? Penghargaan atas kinerja teman-teman yang dibuktikan juga lewat dokumen laporan kinerja. Kira-kira demikian terkait dasar hukum. Melanjutkan deskripsi dari ruang lingkup sebagaimana yang kita sudah bahas pada slide sebelumnya, kita masuk ke ruang lingkup pertama dari SE BKN nomor 19 tahun 2022, yakni tentang dokumen penilaian kinerja pegawai yang diperlukan teman-teman sebagai syarat kenaikan pangkat untuk tahun 2023. Nah, di dalam surat edaran BKN nomor 19 tahun 2022 di situ disebutkan bahwa dokumen SKP yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat tahun 2023 meliputi: pertama, dokumen penilaian sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil tahun 2021 periode Januari sampai dengan Juni tahun 2021 sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2013, atau sederhananya ini merujuk sesuai dengan surat edaran Menpan nomor 3 tahun 2021 yang juga diatur dalam surat edaran BKN nomor 1 tahun 2022, yakni teman-teman menyusun SKP tahun 2021 untuk periode pertama menggunakan SKP model lama, yakni untuk bulan Januari sampai dengan Juni. Sedangkan dokumen selanjutnya yaitu dokumen penilaian sasaran kinerja pegawai dan laporan dokumen penilaian kinerja periode Juli-Desember tahun 2021. Nah, itulah yang sudah saya sebutkan, sama halnya dengan poin pertama. Poin pertama dan kedua mengatur tentang SKP untuk tahun 2021. Karena berdasarkan peraturan kenaikan pangkat, SKP yang dibutuhkan teman-teman sebagai syarat pemberkasannya adalah SKP 2 tahun terakhir. Jadi untuk butir pertama dan butir kedua di dalam rincian itu merupakan SKP teman-teman untuk tahun 2021. Selanjutnya pada butir ketiga yakni dokumen integrasi hasil penilaian kinerja PNS tahun 2021 sesuai surat edaran Menpan. Nah, ini sebagai bentuk klarifikasi bahwasanya
yang menjadi pertimbangan teknis bagi teman-teman, yakni untuk nilai hasil penjumlahan dan konversi dari nilai SKP lama ke nilai SKP baru yang dijadikan dasar penilaian untuk kenaikan pangkat, di mana di situ ditulis bahwa harus minimal berkategori baik dilihat dari dokumen hasil integrasi. Nah, sedangkan yang menjadi covernya itu adalah Permenpan 8. Oke. Nah, butir terakhir yakni dokumen hasil evaluasi kinerja tahunan dan dokumen hasil evaluasi kinerja pegawai tahun 2022 sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB tahun 2022, yakni Permenpan 6 tahun 2022. Jadi, pada intinya pemberkasan yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk kenaikan pangkat tahun depan atau tahun 2023, yakni SKP tahun 2021 menggunakan format lama dan yang baru berdasarkan SE Menpan nomor 3. Sedangkan untuk tahun 2022-nya teman-teman menggunakan SKP berdasarkan format Permenpan 6 tahun 2022. Pada bagian selanjutnya dari SE BKN nomor 19 tahun 2022, yakni tentang lampiran berkas kenaikan pangkat tahun 2024 sampai dengan seterusnya, khusus untuk sasaran derajat pegawai, dituliskan di situ bahwa teman-teman harus melengkapi berkas SKP berdasarkan Permenpan 6 tahun 2022. Secara prakteknya nanti teman-teman juga akan menggunakan sistem informasi atau aplikasi SKP Permenpan 6. Jadi untuk saat ini sementara masih dalam proses pengembangan dan piloting project, tetapi minimal teman-teman sudah memahami basis dasar penyusunannya. Itu yang paling utama dan teman-teman siapkan. Tetapi yang paling inti dari semua, biarkanlah itu bukan hanya menjadi berkas semata bagi teman-teman, tetapi prinsip-prinsip dasarnya dapat teman-teman terapkan sehingga hasil kerja maupun kinerja teman-teman sebagai ASN dapat nyata dan berdampak, terutama bagi masyarakat di sekitar penerima layanan kita. Ya teman-teman, kita masuk pada bagian akhir penjelasan saya tentang SE BKN nomor 19 tahun 2022. Ada 4 hal yang coba saya rangkum sebagai hal yang perlu teman-teman sikapi dengan serius. Akan tetapi latar belakang yang cukup mendasar terkait perubahan yang mungkin akan menjadi hambatan terbesar bagi teman-teman jikalau tidak menyelesaikan yang namanya pemutakhiran data mandiri atau PDM di dalam MySAPK, karena kedepannya pengurusan kenaikan pangkat, mutasi dan sebagainya, terutama yang paling di depan mata yakni tahun 2023 untuk periode KP April sampai dengan Oktober itu sudah menggunakan CASN full system. Dengan kata lain, teman-teman harus memastikan bahwa data teman-teman telah terdata. Kalau di sini ada teman-teman yang merupakan ASN senior yang pernah mengikuti yang namanya pendataan ulang ASN, itu sudah terulang lagi kali ini lewat MySAPK. Jadi teman-teman yang ingin proses kenaikan pangkat tahun 2023 tidak bermasalah, saya sarankan untuk segera menyelesaikan proses pemutakhiran data mandiri. Sedangkan satu hal yang cukup serius dan menjadi kesalahan yang cukup fatal yakni terkait sasaran kinerja pegawai untuk tahun 2021, karena SKP tahun 2021 berdasarkan SE Menpan nomor 3 tahun 2021, yakni SKP dengan dua sistem, yakni Januari Juni menggunakan sistem SKP yang lama, sedangkan Juli Desember SKP yang baru. Kemudian melanjutkan kepada SKP syarat keduanya, yaitu SKP tahun 2022
menggunakan SKP 100% menggunakan format Permen pada 6 tahun 2022. Sedangkan kalau aturan teknis terkait syarat berkas dan lainnya, saya coba rangkum dalam beberapa berkas yang seringkali lupa dilampirkan ketika teman-teman mengikuti prosedur atau mengajukan kenaikan pangkat, karena ada dua jenis kenaikan pangkat, yakni kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan, dan masing-masing prosesnya memiliki syaratnya masing-masing. Nah, nanti pada slide berikutnya teman-teman bisa lihat. Kemudian ada catatan terakhir teman-teman yang saya berikan perlu teman-teman ketahui, yakni tidak tersangkut kasus hukum dan netralitas serta tindak pidana korupsi. Mengapa demikian teman-teman? Nah, ini kemarin kami banyak sekali, saya juga melihat banyak pegawai negeri sipil beranggapan bahwa sistem PNS saat ini masih memungkinkan seorang PNS yang dahulunya masuk sebagai calon legislatif, atau dengan kata lain namanya sudah dinyatakan sebagai calon tetap dan bahkan sempat menjadi seorang legislatif, menjadi kepala daerah, bahkan bergabung juga dengan partai politik, masih bisa diaktifkan kembali. Sebenarnya untuk saat ini sampai dengan seterusnya, hal itu sudah tidak dimungkin lagi, karena ketika seorang PNS memutuskan untuk masuk ke dunia perpolitikan, terlebih lagi oleh KPU telah ditetapkan sebagai calon tetap legislatif, kepala daerah, dan yang lebih simpelnya, ketika teman-teman sebagai seorang PNS sudah melanggar netralitas atau terlibat sebagai anggota partai politik, terlihat aktif mendukung salah satu pasangan calon menyambut tahun politik esok, itu sudah termasuk pelanggaran berat dan tidak mungkin diaktifkan kembali. Terkait tindak pidana, di situ juga dikatakan bahwasanya tindak pidana yang termasuk kategori tindak pidana korupsi dan sudah diputuskan inkrah atau sudah diputuskan sah berdasarkan keputusan pengadilan dan teman-teman dijatuhi hukuman, tidak bisa diaktifkan kembali lagi walaupun teman-teman sudah selesai dari masa hukumannya. Ya, itu kira-kira 4 hal yang coba saya singkatkan. Pertama, SKP. Kedua, syarat berkasnya. Tentang KP pilihan punya syarat sendiri, KP reguler punya syarat sendiri. Kemudian sudah menyelesaikan pemutakhiran data mandiri, karena hal ini menjadi basis data teman-teman untuk diproses kenaikan pangkatnya. Serta yang tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak ada lagi pengaktifan kembali bagi teman-teman yang tersangkut tindak pidana korupsi, melanggar netralitas, bahkan teman-teman yang sudah keluar namanya sebagai calon tetap di saat pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah, dan yang lebih simpelnya ketika teman-teman sudah menjadi anggota partai politik. Ya, kira-kira demikian. Kita lanjut lagi pada bagian paling terakhir. Pada bagian akhir teman-teman, kalau kita berbicara substansi SE BKN nomor 19 tahun 2022 tentang kenaikan pangkat, sudah tentu kita review kembali lagi hal-hal apa yang perlu teman-teman perhatikan dan siapkan agar tidak mengalami hambatan di dalam proses kenaikan pangkatnya. Di sini kebetulan saya sadur dari website resmi BKN terkait 5 berkas yang sering kali dilupakan atau tidak dilampirkan, atau dengan kata lain seringkali ditemui dilampirkan tetapi bukanlah salinan asli. Nah, kata salinan asli berarti apa? Legalisir atau dokumen yang sah. Terdapat 5 berkas yang seringkali dilupakan, yakni pertama, salinan sah sasaran kinerja, sasaran kerja pegawai, dan penilaiannya. Jadi
Kalau di dalam formatnya sudah pasti ada sasarannya, teman-teman lampirkan, ada penilaiannya, penetapan penilaiannya sudah pasti dilampirkan. Jadi 3 bagian itu jangan dilupakan, itu khusus untuk SKP. Kemudian untuk STTB dan ijazah dan diploma. Nah, ini kalau kita bilang soal KP pilihan menyertakan ijazah terakhir atau KP reguler menyertakan ijazah terakhir, di situ teman-teman sudah pastikan ijazah yang dilampirkan merupakan ijazah hasil legalisir atau minimal ijazah asli. Nah, kemudian ada berkas ketiga yakni rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara tentang hasil seleksi terbuka CPT. Ini untuk kenaikan pangkat CPT. Jadi kalau kita lihat dari pemberkasan ini sudah nyata bahwa salinan atau rekomendasi sah dari Komisi Aparatur Sipil Negara tentang seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi harus dilampirkan. Jadi untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi sudah tentu secara prosedurnya harus melalui Komisi Aparatur Sipil, terutama yang menggunakan seleksi terbuka. Kemudian berkas selanjutnya yakni salinan sah SK jabatan terakhir. Nah, ini masalah klasik teman-teman, dimana banyak PNS saat ini di tangannya tidak pegang SK-nya. Karena pasti apa? Disekolahkan. Sekolahkan di mana? Pasti sekolahkan di bank. Nah, simpelnya begini teman-teman. Ini khusus untuk teman-teman yang baru saja masuk bergabung dengan PNS sebelum melangkah. Berkasnya ditaruh di bank atau dimanapun itu berada. Kalau bisa teman-teman pegang salinannya di tangan. Saya lebih sarankan jikalau bisa semua berkas menyangkut masa depan teman-teman, kenaikan pangkat teman-teman, salinannya teman-teman pegang. Karena sesungguhnya teman-teman dengan adanya perubahan regulasi penggunaan MySAPK sebagai basis layanan teman-teman ke depannya, teman-teman sendirilah yang bertanggung jawab terhadap data maupun berkas teman-teman. Kemudian ada yang terakhir yakni asli perhitungan angka kredit. Nah, untuk perhitungan angka kredit juga jangan lupa teman-teman yang dilampirkan adalah yang asli, karena seringkali juga yang dilampirkan bukanlah dokumen yang asli, atau bisa dikatakan bahwa untuk perhitungan angka kreditnya mungkin ditetapkan bukan oleh pejabat yang berwenang. Jadi kalau bisa 5 berkas ini teman-teman siapkan secara matang. Nah, kalau bisa dengan berkoordinasi dengan BKD atau BKPSDM atau BKPP setempat. Tapi saya sarankan secara simpel mulai dari sekarang teman-teman, kalau bisa pemberkasan salinannya ada di teman-teman, sehingga jikalau besok ada berkas yang kurang atau ada kesalahan teknis dapat segera teman-teman perbaiki. Dengan penggunaan MySAPK maupun CISN sesungguhnya teman-teman dapat sendiri melihat progresnya. Kalau lalu di lingkungan kantor regional 9 BKN kita menggunakan yang namanya Sinoken untuk teman-teman melihat notifikasi terkait kesalahan berkas atau kekurangan berkas atau kendala lainnya saat ini dan kedepannya, nanti teman-teman bisa melihatnya lewat MySAPK. Kira-kira mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya petunjuk sederhana ini dapat berguna bagi teman-teman. Nanti bisa dilihat untuk salinan syarat berkas kenaikan pangkat beserta salinan peraturannya pada deskripsi video. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang lain agar berguna bagi kita